Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27 sedang praktek malam pertama. Kebetulan ada hal penting yang ingin aku bicarakan langsung, Belinda. Makanya mumpung tadi lewat, aku memilih langsung mampir saja. Maaf jika kedatanganku mendadak, jawab Mr. Josh yang kini sudah duduk di sofa di dalam ruangan Belinda. Ada Devan juga? Mr. Josh menunjuk ke arah Devan yang sedari tadi hanya mematung di depan meja kerja Belinda. Selamat siang, Sir. Devan segera menyapa Mr. Josh dan ikut bergabung di sofa. Pria itu memilih untuk duduk di samping Belinda. Aku mendengar rumor tentang perceraian kalian. Ucap Mr. Josh tiba-tiba yang seketika membuat ruangan menjadi hening. Tapi aku rasa itu hanya kabar burung. Kalian masih terlihat begitu mesra. Jadi mana mungkin kalian bercerai? Ujar Mr. Josh lagi seraya tertawa renyah. Devan dan Belinda ikut-ikutan tertawa kaku. Itu memang hanya rumor, Sir. Mana mungkin saya menceraikan istri saya yang cantik ini? Timpal Devan yang kini sudah merangkul Belinda dengan mesra. Belinda sedikit berjenggit kaget dengan sikap mesra Devan tersebut. Tapi tentu saja Belinda tidak mau protes apalagi mengomel. Ada Mr. Josh di sini. Detik selanjutnya 4 orang itu sudah terlibat dalam sebuah obrolan ringan. Dan 30 menit kemudian, Mr. Josh segera pamit pulang. Setelah menyampaikan undangan untuk Belinda dan Devan. Agar datang ke pesta pernikahan putri dari Mr. Josh. Theo mengantar Mr. Josh hingga ke lobi bawah. Sementara Belinda dan Devan masih tinggal di ruangan Belinda. Kau pandai sekali berakting, Dev. Ujar Belinda seraya membuka botol air mineral di tangannya. Nona direktur itu meneguk isinya hingga tinggal setengah. Bukankah kau yang sudah mengajariku berakting dengan natural? Sahut Devan yang kini mendekat ke arah Belinda. Devan mengambil botol air mineral di tangan Belinda, dan meneguk sisa air yang tadi diminum Belinda hingga tandas tak tersisa. Bisa kita berangkat sekarang? Tanya Devan seraya melempar botol bekas minuman ke keranjang sampah di sudut ruangan. Ya, aku akan ganti baju sebentar. Jawab Belinda memberi kode pada Devan agar sedikit mundur dan memberi jalan untuk Belinda. Saat ini posisi Belinda terhimpit di tembok dan Devan sedang berdiri menjulang di depannya. Devan malah terkekeh dan tak kunjung mundur. Dev. Belinda memberi kode sekali lagi. Apa? Devan pura-pura polos. Belinda berdecak. Mundurlah. Belinda mendorong kasar dada Devan agar mundur. Tapi pria itu malah meraup Belinda ke dalam pelukannya. Hingga mereka berdua hilang keseimbangan dan jatuh di lantai. Ya ampun, jangan tanya bagaimana posisi mereka sekarang. Karena Belinda sedang menindih Devan yang jatuh telentang. Dan di saat bersamaan, pintu ruangan Belinda dibuka dari luar. Teriakan Theo langsung membuat Belinda mendengus berulang kali. Sorry, aku tidak tahu kalau kalian sedang praktek malam pertama. Aku akan pergi dan tidak mengganggu. Silahkan diteruskan, ujar Theo seraya menahan tawanya. Pria itu tidak jadi masuk ke ruangan Belinda dan kembali keluar. Tawa Theo langsung teredam pintu ruangan yang ditutup dengan keras.
Theo sialan, teriak Belinda sambil berusaha untuk bangun. Kau juga, Dev. Belinda memukul dada Devan sekali lagi. Namun pria itu malah tertawa terbahak-bahak dan tidak merasa bersalah sedikitpun. Belinda sudah bangkit berdiri dan merapikan blazernya yang berantakan. Bel, bantu aku. Devan mengulurkan tangannya memberi kode pada Belinda agar menariknya bangun. Bangun sendiri, jangan manja, ketus Belinda yang sudah berjalan ke arah kamar mandi. Sepertinya nona direktur itu akan berganti baju. Oh, jahat sekali. Gumam Devan yang hanya dicueki oleh Belinda. Selang 5 menit, Belinda sudah keluar lagi dari dalam kamar mandi. Kali ini nona direktur itu mengenakan kulot kain sebetis dan blus bunga-bunga berwarna peach. Terlihat santai tapi tetap anggun, dan Devan masih telentang di atas lantai seraya menatap ke arah Belinda. Yang baru keluar dari kamar mandi. Ya ampun, belum bangun juga? Belinda berdecak tak percaya. Kau belum membantuku. Devan memberi alasan. Belinda segera mengulurkan kedua tangannya untuk membantu Devan berdiri. Jangan usil. Belinda memperingatkan seraya mendelik ke arah Devan. Nona direktur itu seakan sudah bisa membaca pikiran usil di kepala Devan. Ah! Devan akhirnya sudah bangkit berdiri berkat bantuan dari Belinda. Kita berangkat sekarang? Tanya Devan selanjutnya. Ya, tapi rapikan dulu penampilanmu ini. Belinda merapikan kerah dan kemeja Devan yang sedikit berantakan karena adegan terjatuh tadi. Devan hanya tersenyum melihat sikap Belinda tersebut. Kita masih bisa rujuk, Bel. Ini belum ada 3 bulan sejak perceraian kita. Ujar Devan memberikan penawaran. Lalu aku akan menyakiti hati Clarissa. Sahut Belinda yang sudah berlalu dari hadapan Devan. Nona direktur itu menuju ke arah meja kerjanya dan memeriksa isi tasnya. Bukankah kita sudah saling mencintai? Aku yakin Clarissa akan mengerti. Devan memeluk pinggang Belinda dari belakang dan menyusupkan kepalanya di ceruk leher Belinda. Tidak akan semudah itu, Dev. Aku sudah berjanji pada Clarissa untuk mendukung hubungan kalian. Tukas Belinda mengusap-usap tangan Devan yang masih melingkar di pinggangnya. Aku tidak punya perasaan apapun pada Clarissa, Bel. Devan memutar tubuh Belinda agar menghadap ke arahnya. Pria itu meraih dagu Belinda. Aku hanya mencintaimu, sambung Devan lagi seraya mendekatkan wajahnya ke wajah Belinda. Devan mengecup bibir mungil Belinda, melumatnya dengan lembut dan dalam. Belinda tak berusaha untuk melawan saat Devan melakukan itu semua. Wanita itu malah mengalungkan lengannya ke leher Devan, seolah menikmati apa yang kini dilakukan oleh Devan. Cukup lama keduanya saling berpagutan, hingga akhirnya Belinda yang memilih untuk mengakhiri ciuman panas itu. Karena janjinya pada Clarissa terus saja berkelebat di benaknya, Devan mengusap lembut bibir Belinda dengan ibu jarinya. Kita berangkat sekarang? Tanya Devan menatap lekat ke wajah Belinda. Belinda hanya mengangguk dan segera mengayunkan langkahnya ke arah pintu keluar.
Mereka mampir sebentar ke ruangan Theo untuk berpamitan sebelum meninggalkan kantor. Kita naik motor? Tanya Belinda menatap tidak percaya ke arah Devan yang menyodorkan helm kepadanya. Aku tidak punya mobil, Nona Belinda. Jawab Devan seraya tertawa renyah. Lagi pula, lebih romantis naik motor ketimbang naik mobil. Bisik Devan lagi sebelum memakaikan helm ke kepala Belinda. Belinda hanya mengendikkan bahu dan segera naik ke atas motor sesuai instruksi dari Devan. Tak butuh waktu lama, dan motor Devan sudah melaju meninggalkan kantor Harley Development. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit, Devan dan Belinda akhirnya tiba di rumah Devan. Devan segera mengetuk pintu depan. Tak berselang lama, pintu dibuka oleh Pak Lukman. Siang, Pak. Sapa Devan seraya mencium punggung tangan sang bapak. Belinda ikut mencium punggung tangan Pak Lukman dan menyapa pria parubaya tersebut dengan hangat. Ini siapa, Van? Tanya Pak Lukman penasaran. Ini Belinda, Pak. Pak, saya temannya Devan, Pak. Potong Belinda cepat sebelum Devan menyelesaikan kalimatnya. Nona direktur itu memukul kecil tangan Devan yang sontak membuat Devan bingung. Apa salah Devan? Oh, ya, ibu kemana, Pak? Tanya Devan lagi karena Bu Devi tidak terlihat batang hidungnya. Biasanya saat ada tamu, ibunya itu yang paling bersemangat untuk menyambut. Lagi belanja sayur tadi bareng calon mantunya. Itu mereka sudah kembali. Jawab Pak Lukman sembari menunjuk ke arah depan rumah, di mana ada mobil Clarissa yang terparkir di sana. Bu Devi dan Clarissa turun dari mobil dan membawa banyak belanjaan. Clarissa dan Bu Devi baru saja tiba di rumah Devan. Saat Clarissa tak sengaja melihat Belinda yang sudah ada di teras rumah bersama Devan dan Pak Lukman. Apa yang dilakukan kakaknya itu di rumah Devan? Bukankah katanya Belinda ada janji dengan orang penting siang ini? Ayo turun, Klah, kok malah bengong? Tegur Bu Devi yang sudah membuka pintu mobil. Iya, Bu, jawab Clarissa cepat. Clara dan Bu Devi mengambil kantung belanjaan dari jok belakang dan segera turun. Belinda sudah mendekat ke arah dua wanita itu, dan membantu membawakan kantung belanjaan yang lumayan banyak. Baru pulang belanja, Bu? Sapa Belinda sopan. Wanita itu menyamakan langkahnya dengan Bu Devi. Sementara Clarissa mengekor di belakang keduanya sedikit bersungut-sungut. Iya, Nak, jawab Bu Devi tersenyum hangat. Kamu? Tanya Bu Devi lagi merasa asing. Saya Belinda, Bu, temannya Devan dan kakaknya Clarissa. Jawab Belinda memperkenalkan diri. Oh, jadi kamu yang namanya Belinda. Devan sering cerita juga tentang kamu. Ujar Bu Devi tertawa renyah. Tiga wanita itu sudah tiba di teras. Devan dan Pak Lukman duduk di kursi teras dan memperhatikan keakraban di antara mereka bertiga. Belanjaannya langsung Clarissa bawa ke dapur ya, Bu? Usul Clarissa meminta persetujuan. Oh, iya, Kla. Masaknya nanti saja, kita ngobrol-ngobrol dulu.
Ujar Bu Devi yang kini juga ikut di kursi teras bergabung bersama Devan dan Pak Lukman. Clarissa lanjut ke dapur untuk menaruh barang-barang belanjaan. Dan Belinda mengekor di belakang adiknya tersebut. Bukankah katamu kau akan bertemu klien penting siang ini? Kenapa tiba-tiba sudah di sini bersama Devan? Tanya Clarissa curiga. Aku sudah selesai meeting dengan klien dan tidak sengaja bertemu Devan. Lalu pria itu memaksa untuk mengajakku ke rumahnya. Dan bilang kalau dia ingin mengenalkan aku pada orang tuanya. Aku bisa apa memangnya? Tutur Belinda panjang lebar sedikit mengarang cerita. Kan tidak enak kalau aku menolak ajakan Devan. Imbu Belinda lagi seolah sedang mencari pembenaran. Clarissa mendengus seraya memutar bola matanya. Kau sendiri, katanya mau mengajakku ke tempat penting kemarin. Kenapa malah kesini lagi? Bukannya kemarin kau sudah kesini? Cecar Belinda yang ganti menginterogasi Clarissa. Clarissa mengendikkan bahu. Tadinya aku memang mau mengajakmu ke sini dan bertemu kedua orang tua Devan. Jawab Clarissa santai. Astaga, jadi maksud gadis ini, Belinda disuruh menjadi perwakilan dari keluarganya begitu. Belinda merengkuh kedua pundak sang adik. Aku tahu kau sedang berusaha mengambil hati kedua orang tua Devan. Tapi jaga sikapmu dan jangan agresif begini. Nasihat Belinda dengan raut wajah serius. Agresif bagaimana maksudmu? Sergah Clarissa merasa tidak terima. Kau datang setiap hari ke rumah Devan. Namanya apa kalau bukan agresif? Ucap Belinda dengan nada tegas. Tidak baik jika seorang gadis terus-terusan datang ke rumah seorang pria yang belum memiliki hubungan apapun. Imbu Belinda lagi berusaha menasehati sang adik. Clarissa malah tergelak. Itu budaya kuno, Bel. Aku gadis modern. Jika aku ingin meluluhkan hati Devan, maka aku harus mengambil hati kedua orang tuanya terlebih dahulu. Dan sekarang aku sedang berusaha. Clarissa menuding ke arah Belinda. Jadi jangan coba-coba menghalangiku atau sok-sokan mengajariku. Sambung Clarissa lagi dengan nada ketus. Cek. Belinda berdecak tak percaya dengan sikap keras kepala Clarissa. Clarissa sudah akan keluar dari dapur. Saat tiba-tiba gadis itu menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Belinda. Kau tidak sedang cemburu kepadaku, kan? Tanya Clarissa yang lembut terkesan sebagai sebuah tuduhan. Cemburu kenapa? Belinda pura-pura tidak paham. Ya, mungkin saja kau cemburu karena aku sekarang dekat dengan bapak dan ibunya Devan. Sedangkan kau dulu, meskipun pernah menjadi istri Devan selama 6 bulan. Kedua orang tua Devan bahkan tidak pernah mengenalmu. Papar Clarissa seraya tertawa menyindir. Sindiran Clarissa benar-benar menohok hati dan perasaan Belinda. Belinda memaksa untuk mengukir senyuman di bibirnya meskipun hatinya terasa sakit sekarang. Tentu saja tidak, aku dan Devan hanya menikah kontrak sebelum ini. Jadi aku rasa aku juga tak perlu mengenal atau akrab dengan kedua orang tuanya. Jawab Belinda seraya tersenyum kecut. Lalu kenapa sekarang kau tiba-tiba ingin sok dekat dengan kedua orang tua Devan? Tanya Clarissa lagi yang sepertinya masih merasa curiga. Siapa yang ingin sok dekat?
Sangkal Belinda tak terima. Aku hanya menghormati ajakan Devan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua orang tuanya. Dan aku rasa tidak ada yang berlebihan dari sikapku tadi. Imbu Belinda lagi berusaha membela diri. Kau benar, mungkin aku saja yang terlalu baper, ucap Clarissa sedikit mencibir. Lagi pula, kau kan tidak memiliki perasaan apapun pada Devan. Jadi kenapa aku harus kebakaran jenggot hanya karena melihat kalian akrab? Berlebihan sekali. Pungkas Clarissa yang langsung berlalu meninggalkan Belinda. Yang masih mematung di dapur rumah Devan. Jadi sebenarnya yang dibilang Theo sebagai pacar kamu itu yang mana, Van? Tanya Pak Lukman bingung. Ibu juga heran, kok kamu bisa kenal sama dua gadis cantik itu? Sampai kamu jadi rebutan, memangnya kamu pakai jurus apa? Timpal Bu Devi ikut-ikutan bingung. Devan dan kedua orang tuanya masih berbincang di teras rumah. Dan sedikit berbisik-bisik membahas tentang Devan. Yang tiba-tiba disukai dua gadis cantik yang ternyata juga adalah kakak beradik. Seperti tidak ada pria lain saja. Siapa yang jadi rebutan sih, Bu? Sangkal Devan cepat. Lah terus cerita awalnya sampai kamu kenal sama mereka berdua itu bagaimana? Apa benar kalian bertemu di restoran Pak Owen? Tanya Bu Devi semakin penasaran. Devan itu awalnya cuma kenal sama Belinda. Karena pernah hampir ditabrak oleh mobilnya Belinda. Devan memulai ceritanya. Apa? Ditabrak? Kenapa kamu tidak pernah cerita ke ibu dan bapak? Cecar Bu Devi menyela cerita Devan. Dengarkan Devan dulu, Bu. Geram Devan sedikit kesal karena ceritanya disela oleh sang ibu. Devan tidak jadi tertabrak mobilnya Belinda. Tapi Belinda malah membawa Devan ke rumah sakit karena khawatir. Nah, dari situ Devan dan Belinda jadi akrab. Baiklah, cerita Devan sudah mengalami perubahan dari versi asli. Lagi pula apanya yang akrab? Pertama kali tinggal bersama nona direktur itu saja, Devan dicap sebagai benalu. Terus karena waktu itu Devan sedang butuh pekerjaan. Belinda mengenalkan Devan ke Paman Owen. Dan kami semakin dekat, sambung Devan yang memilih untuk mempersingkat cerita palsunya. Terus, Pak Lukman terlihat masih kepo. Terus apa? Devan dan Belinda dekat, Devan jatuh cinta pada Belinda. Selesai. Jawab Devan seraya memalingkan wajahnya dari kedua orang tuanya. Lalu bagaimana dengan Clarissa? Ibu kira dia itu calon mantu ibu. Timpal Bu Devi yang terlihat masih bingung. Devan tidak memiliki perasaan apapun pada Clarissa, Bu. Jawab Devan cepat. Devan itu cuma menganggap Clarissa sebagai adik. Karena Clarissa memang adiknya Belinda. Jadi Clarissa juga adik Devan. Tidak lebih. Ujar Devan lagi dengan nada tegas. Dan calon menantu ibu itu Belinda. Karena Devan hanya mencintai Belinda. Jadi yang akan menjadi mantu ibu ya cuma Belinda. Tegas Devan sekali lagi yang intonasi bicaranya sudah sedikit tak terkendali. Dan apa Belinda juga mencintaimu? Jangan-jangan kamu saja yang kegeeran. Tanya Pak Lukman masih ragu. Apaan kegeeran? Bapak sekarang sok giul. Sahut Devan sedikit terkekeh.
Jawab dulu pertanyaan bapakmu, Van. Malah bercanda. Tegur Bu Devi seraya memukul lengan Devan. Iya, Belinda juga mencintai Devan, Pak, Bu. Kami sudah siap menikah dan minta restu Bapak dan Ibu. Ucap Devan bersungguh-sungguh tanpa ada raut bercanda sedikitpun. Dan tanpa tiga orang itu sadari. Clarissa sedang berdiri di belakang pintu menguping pembicaraan mereka. Bagai disambar petir di siang bolong. Saat Clarissa mendengar Devan yang mengatakan kalau dirinya dan Belinda sudah saling mencintai. Apa ini artinya Belinda sudah mengkhianati dan membohongi Clarissa? Aku sudah mencintai gadis lain, Kla. Kata-kata Devan 1 bulan lalu mendadak berkelebat di benak Clarissa. Apa gadis lain yang dimaksud Devan waktu itu adalah Belinda? Jadi selama ini Devan mencintai Belinda. Lalu kenapa mereka tetap bercerai kalau memang mereka saling mencintai? Aku akan menikah dengan Rihanna. Rihanna. Iya, Rihanna. Pasti mereka bercerai karena janji Devan yang akan menikah dengan Rihanna. Waktu itu Devan tidak tahu kalau Rihanna berkhianat. Jadilah Devan setuju untuk bercerai dari Belinda. Lalu saat Devan mendapati kenyataan tentang Rihanna yang sudah berkhianat dan menikah dengan pria lain, Devan kembali dan memperjuangkan lagi cintanya pada Belinda. Astaga, apa yang kamu pikirkan, Kla? Devan tidak pernah jatuh cinta pada Belinda, dan kamu akan dengan mudah menaklukkan hatinya. Hei, Clarissa yang malang. Kla, kamu kenapa? Tepukan dari Belinda membuyarkan lamunan Clarissa dan membuat gadis itu tersentak kaget. Cepat-cepat Clarissa menghapus air mata yang menggenang di kedua matanya. Aku harus pulang sekarang. Ucap Clarissa tanpa sedikit pun menatap pada Belinda. Gadis itu juga terlihat buru-buru saat berpamitan pada Bu Devi dan Pak Lukman. Clarissa, kenapa? Bel, apa kalian bertengkar? Tanya Devan yang sudah beranjak dari duduknya dan menghampiri Belinda. Belinda menggeleng cepat. Tidak sama sekali, kami hanya mengobrol biasa saat di dapur tadi. Jawab Belinda bersungguh-sungguh. Lucu sekali jika Clarissa tiba-tiba pergi hanya karena perdebatannya tadi dengan Belinda. Bahkan gadis itu tadi begitu menyombongkan dirinya di depan Belinda. Dan mengejek Belinda dengan sangat tajam. Tapi kenapa sekarang Clarissa tiba-tiba pamit dan pergi dengan cepat? Aneh sekali. Sudah, Van, tadi kan Clarissa juga sudah bilang. Kalau ada keperluan mendadak yang harus dia selesaikan. Kok kamu malah berprasangka buruk pada Belinda? Ujar Bu Devi melerai Devan dan Belinda yang tengah bersitegang. Wanita parubaya tersebut merangkul pundak Belinda. Ayo kita bongkar belanjaan ibu tadi, Bel. Ajak Bu Devi masih merangkul Belinda. Dua wanita itu pun segera menuju ke dapur untuk membongkar belanjaan. Dan bersiap memasak untuk makan malam. Devan duduk di kursi ruang makan. Dan memandangi Belinda yang sedang berkutat dengan bahan-bahan masakan di depannya. Rasanya begitu damai. Ah, andai setiap pagi pemandangan seperti ini yang Devan lihat. Pastilah hari-hari Devan akan berlalu dengan penuh kebahagiaan. Nak Belinda punya butik juga seperti Clarissa. Hanya Bu Devi membuka obrolan. Belinda tertawa kecil. Belinda bukan pemilik butik,
Bu. Belinda bekerja di perusahaan papa saat ini. Jawab Belinda yang tak langsung menyebutkan pekerjaan yang sebenarnya. Oh, jadi sekretaris gitu, ya? Tebak Bu Devi menerka-nerka. Iya, seperti itu, Bu. Jawab Belinda mengiyakan. Devan yang mendengar obrolan kedua wanita itu hanya menahan tawa. Sekretaris? Apanya yang sekretaris? Jelas-jelas dia adalah nona direktur. Kenapa malah mengaku-ngaku sebagai sekretaris? Belinda mendelik ke arah Devan yang hendak tertawa. Seolah memberi kode agar pria itu diam dan tidak perlu protes. Devan hanya mengangkat tangannya dan tersenyum kecil. Sebelum akhirnya keluar dari ruangan tersebut, menjelang sore, Devan mengantar Belinda pulang langsung ke rumahnya. Theo memang sudah berpesan agar Belinda tak usah kembali lagi ke kantor hari ini. Semua pekerjaan Belinda sudah dihandle oleh Theo. Mau mampir dulu? Tawar Belinda pada Devan yang tidak turun dari motornya. Devan menggeleng. Ada hal penting yang harus aku urus di kafe. Jadi aku langsung saja, jawab Devan seraya mengusap pipi Belinda. Hati-hati, pesan Belinda saat Devan mengenakan kembali helmnya. Ya, bye. Devan melambaikan tangan-tangan sejenak ke arah Belinda. Sebelum kembali melajukan motornya meninggalkan halaman rumah Belinda. Setelah Devan tidak terlihat lagi, Belinda segera masuk ke rumah. Belinda ingin segera berendam dan refresh otaknya. Dasar pembohong. Suara itu, Belinda baru saja akan naik tangga. Saat tiba-tiba suara itu terdengar bergema dari arah ruang tengah. Belinda menoleh ke arah ruang tengah. Dan Clarissa sedang berdiri seraya bersedekap dan menatap tajam pada Belinda. Munafik, ucap Clarissa lagi kali ini sambil berjalan mendekat ke arah Belinda. Apa maksudmu, Kla? Sergah Belinda merasa tidak terima. Kau itu, munafik. Clarissa menuding ke arah dada Belinda. Bersambung.